Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga di hari ini teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh waktu kita dan Allah memanjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan, serta semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti menjadi pahala. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona ini dari Indonesia secara khusus dan seluruh dunia secara umum, sehingga manusia bisa kembali beraktivitas, dan semoga saja bisa mengambil pelajaran dari kejadian corona agar mereka kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona ini Allah sembuhkan tanpa bekas, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima para syuhada yang sudah meninggal. Dan juga semoga Allah membalas sebesar-besarnya balasan yang setimpal dengan orang-orang yang sudah berkorban, baik dengan tenaganya, dengan fikirannya, idehnya, hartanya, untuk membantu agar warga Indonesia dan warga dunia bahkan keluar dari wabah corona dan juga menghadapinya. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan di hari Selasa ini bedah buku kita Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita sudah menuntaskan kemarin bab haji dan umrah, alhamdulillah. Dan kita akan masuk ke pasal ke-13 pada kesempatan ini, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW di kuburannya yang mulia. Kita sedang berbicara atau akan berbicara teman-teman sekalian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu dari utusan-utusan Allah, dan dengan beliau diutus maka ditutuplah risalah langit. Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan beliau menganjurkan seluruh pengikutnya agar meyakini kenabian Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya sebelum beliau alaihimussalatu wassalam. Bahkan beliau memastikan kekufuran kalau seandainya ada orang yang tidak mengakui salah satu dari nabi-nabi tersebut. Dan umat Islam dianjurkan untuk mengetahui sekitar 25 nabi dan rasul. Serta juga kitab-kitab yang sudah turun. Taurat kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan ini teman-teman sekalian bagian daripada perintah agama. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, baik dari sisi akhlaknya, fisiknya, dan dia satu-satunya sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk penunjuk, pemberi rahmat atau penyebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ajaran yang paling sempurna. Dan beliau sebenarnya bukan membawa agama baru. Agama Islam adalah agama seluruh para nabi-nabi dan rasul. Makanya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti bangunan yang sangat bagus dan indah." Kemudian orang-orang mengelilingi bangunan tersebut. Mereka pun memuji dan terkagum-kagum. Kemudian mereka menemukan ada satu batu bata atau lubang batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata, "Andai saja batu bata ini diletakkan, maka sempurna bangunan ini. Ketahuilah, akulah satu batu bata itu." Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran juga, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi semua nabi-nabi agamanya Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini bukan agama yang baru, tetapi syariat yang dibawa atau hukum-hukum dan peraturan Allah di setiap nabi dan rasul bisa saja berubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, juga ada yang tetap dipertahankan. Dan itu terus turun temurun, ya, para nabi-nabi ini menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW ini teman-teman sekalian orang yang paling layak untuk diikuti anjurannya, karena memang di masa beliau juga terkenal sekali, beliau adalah orang yang paling jujur. Sampai mendapatkan julukan di Mekah, As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan paling bisa dipercaya. Pernah satu kali terjadi, orang-orang Quraisy bertikai. Pada saat mereka mau memperbaiki Ka'bah,
Artinya habis atau selesai mereka merenovasi Ka'bah. Lalu mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali, atau batu hitam yang suci yang ada di dekat pintu Ka'bah. Kemudian para suku-suku Quraisy pun mereka bertikai pada saat itu, karena ada di antara mereka yang menyembelih seekor domba, kemudian meletakkan darahnya di dalam bejana, lalu mereka mencelupkan tangan di darah tersebut sambil mengangkat tangan dan mengatakan kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Melihat perbuatan tersebut, maka suku-suku Quraisy yang lain melakukan hal yang sama. Hampir saja mereka berperang satu sama yang lain, dan akhirnya habislah Quraisy, punah mereka pada saat itu. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk berhukum dengan satu orang. Siapa satu orang itu? Mereka sepakat akhirnya, siapapun yang masuk, orang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu gerbang utama Mekah pada saat itu, siapapun yang masuk dari situ pertama kali, maka dia adalah hakimnya. Dari cabang suku manapun Quraisy, tetap dia kita anggap menjadi hakimnya. Seperti itu. Maka masuklah pada saat itu Nabi Muhammad SAW. Yang uniknya teman-teman sekalian, pada saat Nabi Muhammad SAW masuk, maka serentak orang-orang Quraisy semua membahasakan As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin, Radina. Orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur dan dapat dipercaya, orang yang jujur dan dapat dipercaya, maka kami sudah ridho, kami menerima. Ya. Juga pernah satu kali Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Abi Kubais, salah satu bukit yang ada di dekat Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah, dan di situ biasanya digunakan untuk mengiklankan sesuatu di Mekah, karena zaman dulu tidak ada medsos kayak kita sekarang, belum ada pengeras suara, jadi mereka naik ke atas bukit itu, lalu kemudian mereka menyampaikan iklan, dan di atas ini tidak boleh sembarangan orang naik, karena harus ada berita penting baru boleh diinformasikan dari atas. Maka Nabi SAW pernah naik, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, dan mereka kumpul. Pada saat mereka kumpul, mereka kaget melihat di atas itu adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mereka percaya di Mekah. Lalu kata Nabi SAW, wahai Quraisy, dipanggil mereka pada saat sudah kumpul, apakah kalian percaya kalau seandainya saya mengatakan di belakang bukit ini atau pintu gerbang Mekah ini ada pasukan besar yang akan menyerang Mekah? Apakah kalian percaya itu? Maka kata orang-orang Quraisy, iya, karena kami belum pernah menemukan kamu bohong sekalipun. Dalam hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun, tidak pernah. Bahkan beliau melarang berbohong walaupun bercanda, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku adalah utusan Allah, dan di antara kedua tanganku ada siksa Allah. Artinya orang yang menolak, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain kita tahu syariat Nabi Muhammad SAW semuanya berisikan maslahat, teman-teman sekalian. Apa yang diperintahkan dari jujur, amanah, berbakti sama orang tua, bersedekah, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, semuanya baik-baik, dan semuanya diikuti dengan keutamaan atau bahasa ceramah, bahasa agama kita, fadilah. Ya. Demikian juga dengan hal yang dilarang, misalnya menipu, membunuh, mencuri, memukul, menggibah atau menceritakan aib orang lain, memfitnah, semua ini dilarang, dan semua ada ancaman yang berat bagi pelakunya. Sehingga orang kalau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang baik sekali. Secara alami dia juga akan menjadi orang baik. Walaupun dia bukan muslim, kalau dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dia akan jadi orang baik. Karena memang begitu kok anjurannya. Ya. Semua orang muslim tahu, kalau membunuh, kalau mencuri, kalau menipu, semua itu tidak baik dan dilarang. Kalau ada pun yang melanggar, maka dia yang bersalah, karena agama sudah melarangnya. Dan semua orang muslim tahu, kalau bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, ya, semua ini adalah kebaikan-kebaikan. Dan akan diberikan balasan yang besar. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sudah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dianjurkan untuk mengikuti beliau. Jadi walaupun beliau sudah meninggal dunia SAW, tetap saja kita bisa melihat bekasnya. Ada kuburan beliau, ada masjid beliau, dan yang paling nyata adalah ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang terus turun-temurun, yang dikenal dengan agama Islam atau syariat Islam, yang diterapkan dan diamalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia bahkan. Ya. Karena pakai jilbab bagi muslimah di Indonesia berlaku, di Singapura, di Malaysia, di seluruh Asia,
Kemudian di benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, semuanya berlaku. Muslimah sama, menutup auratnya. Ada standarisasi hukum. Dan ini tidak mungkin kalau dia peraturan manusia. Pasti ada campur tangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babi haram di Indonesia, maka haram di seluruh tempat. Minuman keras juga dilarang dalam Islam di Indonesia, maka dilarang di seluruh dunia. Umat Islam dilarang bermabuk-mabukan, gitu kan? Supaya mereka tidak kehilangan akal sehat mereka dan tidak memberikan mudarat kepada kesehatan, kan gitu. Makanya kadang-kadang para dokter itu kalau ada orang yang konsultasi masalah penyakit, yang ditanya, kamu minum alkohol atau kamu merokok? Ini biasanya dua ini selalu ditanya lebih dulu. Kenapa pertanyaan medis ini? Ada apa kira-kira di dua hal ini? Karena dua hal ini memang diketahui bisa menjadi sumber penyakit, gitu kan. Islam sudah datang melarang itu, tidak boleh. Ya. Dilarang. Bahkan ada hukuman dalam Islam, gitu kan. Kalau orang sengaja melakukannya, gitu. Maka ini semua hal yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, salah satu hal yang membuktikan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah adanya masjid beliau. Dan ada keutamaan sholat itu di kota Madinah. Ya. Adanya kota Madinah sendiri, kemudian adanya turunan-turunan dari para sahabat yang masih ada di Madinah. Kemudian juga adanya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memang rutin kaum muslimin menziarainya. Nah, kita akan bahas sekarang teman-teman sekalian di pasal ke-13 ini untuk melengkapkan bahasan haji dan umrah kita kemarin, karena ini seperti satu rangkaian. Kalau seorang muslim dan muslimah sudah umrah atau haji ke Mekah, maka mereka menziarahi kuburan Nabi SAW di Madinah dan juga sholat di masjid beliau untuk mengejar keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain, sebagaimana sabda beliau SAW, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 dibandingkan tempat yang lain, sholat di Masjid Kuning atau di Masjid Madinah 1000 dibandingkan yang lain. Ya. Ini menandakan ada keutamaan sendiri. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan juga Aqsa punya, Masjid Aqsa di Palestina punya kelebihan 250 dibandingkan tempat lain, atau Masjid Nabawi 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Baik teman-teman sekalian, materi pertama dalam masalah ziarah kuburan Nabi SAW ini adalah keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Jadi kota Nabi sendiri yang dikenal dengan kota Madinah itu punya keutamaan tersendiri. Ini kota yang paling nyaman di seluruh muka bumi ini. Ya, bagi anda yang sudah pernah ke sana, anda tidak asing dengan kenyamanan kota Madinah. Rasanya orang tidak ingin meninggalkan Madinah karena ketentraman yang ada dalam jiwa, ya. Kemudian juga masih terasa kenabian Nabi Muhammad SAW waktu beliau sudah meninggal, ya. Karena orang-orang menerapkan sunnah-sunnah beliau SAW. Orang bisa sholat di masjidnya, orang mendengarkan hampir di setiap tiang di Masjid Nabawi itu, atau ada beberapa titik di tiang-tiang Masjid Nabawi ada ulama-ulama yang menyampaikan, yang di sini akidah, yang di sana fikih, yang di sini hadis, ya. Yang di sana Al-Quran atau tafsir. Jadi kita bisa mengenal dan kita bisa mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW dan syariat yang beliau bawakan. Ya. Nah, kota Madinah sendiri punya keutamaan. Ini dimulai di poin A-nya tentang keutamaan kota Madinah. Dan perlu anda ketahui bahwasanya kota Madinah ini disebutkan dalam kitab Taurat. Dan itulah sebabnya 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 suku ini hijrah ke Madinah jauh sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu dalam kitab Taurat disebutkan tentang ciri kota Madinah sebagai mahjarun Nabi atau tempat hijrahnya Nabi terakhir. Ya. Walaupun nanti setelah Nabi SAW diutus dan hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak beriman karena mereka beralasan mereka mau nabinya dari Bani Israel, ya, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi itu semua tertolak secara syariat dan juga secara histori, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja memilih dari selain Bani Israel. Kata beliau, Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup menjadi sebuah keutamaan tersendiri. Nabi SAW 10 tahun terakhir dalam masa hidup beliau dihabiskan semua di kota Madinah, ya, dan beliau mendirikan negara Islam, bersyariat Islam di kota Madinah. Negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Nabi SAW hijrah dari Mekah karena di Mekah ditolak dakwah beliau di awal-awal. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, serta disitulah wahyu turun terus sampai sempurnanya Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengharamkannya sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah Mukarramah. Ya, maksudnya dari orang-orang non-Muslim. Jadi dianjurkan non-Muslim itu tidak masuk ke dalam kota ini, ya. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu di pinggirannya, ya.
kota ini cuma boleh dimasuki oleh jiwa yang muslim. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labataiha. Kata Nabi SAW, ya Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah, artinya supaya tidak masuk lagi orang-orang kafir di kota Mekah itu, dan juga aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam ini atau kota Madinah. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina a'irin ila thawr, wa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun la yukhtala khalaha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqtatuha wa la tultaqatu luqatuha atau luqatuha illa liman asyada biha wala yasluhu lirajulin an yahmila fiha silahi, atau saya ulangi, wala yasluhu lirajulin an yahmila fiha silaha liqital wala yasluhu an yuqta'a minha syajara illa an ya'lifa rajulun ba'irah. Artinya, Madinah adalah tanah haram di antara gunung Air sampai gunung Thur atau gunung Thawr, ya. Barang siapa yang berbuat zalim, kerusakan, kejahatan, kriminal di dalamnya di kota Madinah, atau melindungi orang yang berbuat zalim atau perusakan, maka ia pasti ditimpah laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Jadi kota ini sendiri, kota-kota lain di muka bumi nggak boleh buat kesalahan, tetap haram dalam Islam. Tapi di kota Madinah kalau ada yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan ekstra atau double dosa, ya, hukuman. Di tanah ini tidak boleh dicabuti rumputannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Jadi tidak boleh dicabut sengaja pohonnya, ya. Malah disuburkan dengan tanaman-tanaman gitu. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghendus pedang untuk membunuh atau berperang. Dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang hendak memberikan sebagai makanan untuk untanya. Jadi kalau untuk makanan hewan tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja menebangnya, ini tidak dibolehkan. Dan hadis ini riwayat Muslim nomor 1370. Adi bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari. Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali yang hendak diberikan kepada unta. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad baik nomor 2036. Rasulullah SAW juga bersabda dalam keutamaan yang lain dari kota Madinah, Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Artinya, sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul di Madinah sebagaimana ular berkumpul dalam lubangnya. Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya, kecuali aku akan memberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1876 dan Muslim 147. Ya. Ini keutamaan tersendiri lagi. Jadi kalau Anda datang dan tinggal di kota Madinah, maka Anda punya ketentraman jiwa tersendiri. Dan juga Anda punya jaminan Anda berada di satu kota pusat daripada keimanan kaum muslimin. Oleh karena itu sampai hari ini Allah SWT menjaga kota Madinah dari segala macam keburukan. Ya, sudah 1400 tahun dari meninggalnya Nabi SAW, zaman Khulafa' Rashidin, zaman dinasti Islam, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, dan sekarang kerajaan Saudi. Mereka terus peduli dengan kota Mekah dan Madinah ini. Dan dikenal dengan dua kota Haramain atau dua kota yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dipastikan kalau Anda mau kenal keimanan yang sebenarnya dalam Islam, Anda pergi ke kota Madinah atau belajar di sana, ya. Kami pun pernah tinggal di sana sekitar 7 tahun. Pada saat belajar luar biasa ketentraman jiwa, ilmu yang kami bisa dapatkan, ya. Kesempatan sholat di Masjid Nabawi, ziarah terhadap kubur Nabi SAW, melihat banyak sekali orang, hampir mayoritasnya peduli dengan sunnah Nabi SAW. Di sini bersiwak, di sana sholat sunnah, di sini puasa sunnah, berlumba-lumba membuka puasakan orang, berlumba-lumba membaca Al-Quran. Kita lihat banyak hal-hal yang positif, semua terarahkan kepada
amal-amal akhirat. Kemudian juga kalau ada orang yang bersabar, misalnya dia tinggal di Madinah lalu hidupnya susah, tetap dia tinggal di Madinah, maka ini Nabi SAW akan memberi syafaat kepadanya. Kemudian ada anjuran lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu kalau seseorang bisa meninggal di kota Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinati falyaf'al, fa inni ashhadu liman mata biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa mati di Madinah, akhir hidupnya ditutup di sana. Ya. Hendaklah ia lakukan, karena sungguhnya aku bersaksi bagi orang yang mati di sana. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga yang lainnya. Tirmidzi diriwayatkan di nomor 3917, Ibnu Majah di nomor 3112. Ya. Artinya di sini teman-teman sekalian bukan sengaja bunuh diri, tapi seseorang berharap agar ditutup hidupnya di kota Madinah. Ya. Atau kalau Anda tokoh masyarakat dan Anda Muslim, maka Anda bisa memberikan wasiat. Kalau saya meninggal, tolong saya dikubur di Madinah. Ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Akhirnya mereka pada saat meninggal dibawa dari negaranya dengan pesawat lalu dikuburkan di Baqi atau di kuburan ini sebelah Masjid Nabawi. Itu juga dikuburkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Nah ini sebuah keutamaan sendiri dan tidak ada kota yang kita disuruh meninggal di sana kecuali kota Madinah. Kota Mekkah pun tidak disebutkan hadis seperti ini. Ini berarti punya keutamaan tersendiri. Ya. Dan ini secara tidak langsung ada isyarat agar kaum muslimin tinggal di kota Madinah. Tentu sekarang tidak semua orang bisa tinggal ya, karena ada keluarga negaraan yang harus diurus segala macam. Tapi kalau orang bisa memiliki izin tinggal, mereka bolak-balik ya, atau ada kelebihan rezeki, mereka selalu ziarah ke kuburan Nabi SAW, ke Masjid Nabawi sebulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Maka itu hal yang baik. Dan dia berharap agar Allah SWT menutup hidupnya di kota Madinah sehingga dia bisa dikubur di kota yang suci itu ya, berdekatan dengan kuburan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Kota Madinah teman-teman tidak akan dibetahi, tidak akan mau orang tinggal berlama-lama kecuali orang yang beriman. Kalau orang munafik, orang yang hatinya busuk, rusak, mereka tidak akan betah tinggal di kota Madinah. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, ini sabda Nabi, ya, utusan Allah menyampaikan, innamal madinatu kalkiri tamfi khabathaha wa yasna'u tayyibuha. Sesungguhnya Madinah itu laksana alat peniup api yang menghilangkan hal-hal yang buruk. Jadi ibarat peniup api yang menghilangkan kotoran-kotoran. Ya. Dalam kurung kemaksiatan, kefasikan, dan kemunafikan. Dan memurnikan hal-hal yang baik. Artinya orang kalau mau baik, dia betah tinggal di Madinah. Kapan orang itu niatnya buruk, nggak bisa betah di Madinah. Subhanallah. Hatinya diisi dengan kemaksiatan, kelalaian, dia tidak akan betah tinggal di Madinah. Madinah ini tentram bagi orang yang beriman. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Muslim nomor 1383. Demikian pula dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun la yada'uha ahadun ragbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafian aw syahidan yaumal qiyamah. Madinah adalah baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci terhadapnya, melainkan pasti Allah menggantikan padanya atau kota Madinah orang yang lebih baik darinya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Madinah, Allah akan datangkan penggantinya yang lebih baik daripada dia. Dan orang yang buruk tidak akan betah di kota Madinah. Dan tidaklah seseorang itu tabah terhadap kesulitan dan kesusahan di dalam kota Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau pertolongan baginya pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1363. Ini keutamaan kota Madinah. Tentu masih banyak keutamaan kota Madinah yang lain ya. Masih banyak. Kurmah ajwanya bisa menyembuhkan sihir. Kata Nabi SAW, ajwa Madinah, kalau dikonsumsi pagi hari 7 butir, maka akan menyelamatkan dari sihir dan juga racun. Ya. Kemudian juga ada gunung Uhud, yang kata Nabi SAW, Uhud itu adalah satu dari gunung-gunung surga. Ya. Ada kuburan syuhada Uhud, yang mati syahid di perang Uhud, para sahabat Nabi. Ada kuburan Nabi SAW, ada Masjid Nabawi. Ya. Ada banyak, ada kuburan Baqi, ada Masjid Quba yang kalau sholat di sana 2 rakaat sama dengan pahala umrah, dan sekian banyak keutamaan yang Masya Allah, Allah lebih tahu tentang masalah itu tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidup kita di kota Madinah. Allahumma amin. Di kota yang sangat mulia. Di poin B-nya tentang keutamaan penduduk Madinah sendiri.
Jadi selain kotanya, penduduknya pun punya kedudukan tersendiri dalam syariat Islam. Ya. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, penduduk Madinah adalah para tetangga Rasulullah SAW yang memakmurkan masjidnya, penduduk negerinya, dan terikat dalam kesuciannya, dan terlindungi dengan perlindungannya. Jika mereka konsisten dan berbuat baik, maka mereka menjadi manusia yang paling terhormat, paling mulia statusnya, wajib dihormati dan dimuliakan, serta wajib dicintai dan loyal terhadap mereka. Nah, jadi kalau yang tinggal di Madinah, berarti mereka tinggal di kota Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit di antara muslimin, bahkan hampir semuanya tinggal di Madinah, karena mereka cinta dengan Nabi SAW, mereka cinta dengan kota Madinah. Baik penduduk asli yang lahir di sana, ataupun orang pendatang. Mereka datang karena mereka tahu ini kota Rasul, kota yang suci. Para raja-raja pun sibuk memakmurkan kota Madinah, membangunnya, memperluasnya, memperindahnya. Ya, kita tahu renovasi Masjid Nabawi terus berjalan. Semua ini karena melihat Nabi SAW. Ya. Kota ini menjadi berkah karena Nabi SAW. Rasulullah SAW memperingatkan orang-orang yang menyakiti mereka dengan sanadnya. La yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yanma'ul milhu fil ma'. Tidaklah seseorang memperdayai penduduk Madinah kecuali ia akan menjadi melebur seperti meleburnya garam dalam air. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1877. Jadi kota Madinah ini subhanallah terlindungi oleh Sang Pencipta Allah langsung. Gak ada orang yang mau merusak kota Madinah atau mengganggu penduduknya kecuali Allah akan, bahasa ini luar biasa pekahnya, Allah akan leburkan dia. Seperti leburnya garam di air. Anda lihat kalau garam Anda taruh di air bagaimana langsung cair, karena memang dia bagian dari air kan gitu. Nah seperti itu. Artinya tidak akan pernah berhasil tipu daya kejahatan di kota Madinah. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahu Allah bin nari dzaubar rasasi au dzaubal milh fil ma'. Tidaklah seseorang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melelehkannya dalam neraka seperti melelehnya timah atau melelehnya garam dalam air. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1363. Rasulullah SAW pun telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka, penduduk Madinah. Siapapun yang bisnis di sana, Allah berkahi. Didoakan langsung oleh Nabi. Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka sebagai tanda cinta pada mereka dan penghormatan terhadap mereka. Beliau SAW berdoa, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkahilah pada timbangan mereka, berkahilah pada sa' dan mud mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2130. Artinya di sini semua jenis timbangan-timbangan yang dipakai untuk bisnis lah umumnya, ya, perdagangan, maka itu Nabi SAW sudah doakan agar mendapatkan keberkahan. Juga beliau SAW berwasiat kepada umat Islam seluruhnya untuk berbuat baik terhadap penduduk Madinah. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu muhajiri, fiha madja'i, wa minha mab'athi, hakikun ala ummati hifdhu jirani, ma lam yartakibul kabair, wa man hafidhahum kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah. Madinah adalah tempat hijrahku. Artinya aku hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sempurnakan agama Allah di situ. Di sanalah tempat tidurku, sampai Nabi SAW meninggal. Ya. Dan dari sanalah aku dibangkitkan. Nanti hari kiamat dibangkitkan Nabi SAW. Semua orang dibangkitkan dari kuburannya kan. Dan Nabi SAW dibangkitkan dari kota Madinah. Merupakan suatu keharusan bagi umatku untuk menjaga para tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Siapapun yang dari penduduk Madinah dianjurkan untuk dijaga, dihormati, dimuliakan. Karena mereka dianggap tetangga Nabi SAW. Barang siapa yang menjaga mereka, berbuat baik pada penduduk Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi bagi mereka pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Tabarani jadi 20 halaman 205. Ini di poin yang B, ya, tentang keutamaan penduduk Madinah. Tentu juga masih banyak keutamaan-keutamaan penduduk kota Madinah. Dan insya Allah Anda akan temukan di medsos kami penjelasan masalah itu sudah ada. Ya. Di poin C-nya, keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Masjid Nabawi sendiri, ya, di kota Madinah ada Masjid Nabi SAW yang juga menjadi inti bahasan kita, merupakan salah satu dari ketiga masjid yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kejadian Isra Mi'raj yang masyhur ya. Perjalanan malam hari Nabi SAW Isra dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Untuk naik ke langit Mi'raj dan menerima perintah 5 waktu sholat. Lafaz Al-Aqsa, di sini kata beliau, merupakan isyarat yang telah menunjukkan pada Masjid Nabawi. Karena Al-Aqsa paling jauh merupakan isim tafdhil dari Al-Aqsi atau jauh. Jadi bagi orang yang berada di Mekah Mukarramah, masjid yang jauh darinya adalah Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Aqsa paling jauh adalah Baitul Maqdis. Jadi penyebutan Masjid Nabawi tercakup dalam penyebutan kedua masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada. Kemudian tentang keutamaannya juga beliau menjelaskan dalam sabdanya. Artinya, jadi kalau kita lihat peta teman-teman sekalian, misal telapak tangan saya ini kita ibaratkan dengan Jazirah Arab. Ya. Kota Mekah itu ada misalnya di sebelah sini, ya. Masjid Aqsa, ini Masjid Haram Mekah. Masjid Aqsa ada di utara, di atas di Palestina. Kalau kita lihat peta, dia ada di utara Mekah. Masjid Nabawi ada di atas, ya, tidak jauh dari sekitar 400 kilo aja, atau 416 kilo dari kota Mekah. Kemudian baru ke Aqsa. Jadi pada saat disebutkan ayat Maha Suci Allah telah memperjalankan hamba dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, sebenarnya terlintas juga Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ini yang beliau berikan isyarat. Ya. Juga ada keutamaan sendiri Masjid Nabawi ini. Kata Nabi SAW, Salatun fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini akan mendapatkan keutamaan ya, 1000 dibandingkan tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram Mekah kena 100.000. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Dan sholat di Masjid Haram Mekah yang ada Ka'bah itu 100.000 dibandingkan tempat yang lain. Hadis ini riwayat Muslim di nomor 1394. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di antara ketiga masjid yang mana seseorang tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada ketiganya. Jadi kalau Anda mau lakukan perjalanan khusus ibadat, mendatangi sebuah masjid, dianjurkan sekali ya, itu untuk ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan juga Masjid Aqsa di Palestina. Kata Nabi SAW, La tushaddur rihalu illa ila thalathi masajidah. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadha, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh perjalanan dipaksakan, kecuali menuju ke salah satu dari 3 masjid. Masjid Haram Mekah, masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, di Madinah dan juga Masjid Aqsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 1189 dan juga Muslim 1397 ya. Masjid Nabawi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lainnya, yaitu raudhah atau taman yang mulia sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi atau dalam sabda Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman dari taman-taman surga. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1195, Muslim 1390 ya. Jadi maksudnya di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW memastikan ada taman dan taman surga. Ya, walaupun ini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dari rumah beliau karena rumah beliau dempet sama masjid, jadi bersatu. Ada pintu khusus langsung masuk ke masjid untuk mengimami sholat. Nabi SAW pernah masuk dalam masjid lalu menemukan ada sahabat yang sedang sholat, yang sedang saling menasihati, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir, yang sedang sholat, dan seterusnya, membaca Al-Quran. Maka beliau lalu menyebutkan antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Ya, saya di masjid itu. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke materi yang kedua. Jadi kita sudah sebutkan materi yang pertama tentang ya, ada 3 poin ya. Keutamaan Madinah, keutamaan penduduk Madinah, dan juga keutamaan Masjid Nabawi. Kita akan masuk ke materi kedua, masalah ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kedua sahabatnya, maksudnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena menziarahi Masjid Nabawi merupakan ibadah, tadi kan sudah ditekankan kita untuk mendatangi Masjid Nabawi, maka diperlukan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, karena semua amal itu harus dengan niat.
Hendaknya seorang muslim berniat menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepadanya. Ketika sampai di masjid dalam keadaan telah bersuci, hendaknya mendahulukan kaki kanannya ketika masuk. Demikian yang disunnahkan saat memasuki masjid sambil mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Jadi beliau menitik beratkan kalau mau ziarah Madinah, niatkan dalam hati kebaikan agar bisa bernilai ibadah, ya. Niatkan mau mengerjakan karena perintah Nabi SAW sehingga ada pahalanya gitu ya. Kemudian datang ke masjid dan masuk dengan kaki kanan lalu membaca doa ini. Bismillahi, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Ya, semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu atau karuniamu. Kemudian menuju Raudah yang mulia. Raudah tadi yang bangunan awal di Masjid Nabawi dari zaman Nabi SAW. Antara rumah dengan mimbar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Jika masih ada tempat dan belum penuh, ya, dia masih bisa masuk. Kalau sekarang memang ada antrian, ya, masuk beberapa menit, kalau tidak salah setengah jam, lalu diganti lagi dengan orang-orang yang lain, ya. Mungkin per 20-30 orang masuk, kemudian diganti dengan yang lain lagi. Kemudian di sana dianjurkan sholat 2 rakaat atau lebih, kemudian menuju, maksudnya sholat tahiyat masjid kah, sholat duha kah, sholat tergantung Anda mau niat sholat apa di Raudah itu. Kemudian menuju ke kamar yang mulia, lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan berdiri menghadap ke arahnya, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau di sini sebutkan lafadznya, Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan selalu untuk wahai utusan Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, semoga keselamatan selalu untuk wahai Nabi Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah, semoga keselamatan selalu untuk wahai manusia yang terbaik atau sebaik-baik ciptaan Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keselamatan atau salam sejahtera untuk wahai Nabi dan semoga rahmat Allah dan berkah selalu bersamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi juga bahwasanya engkau adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Qad ballagta ar-risala wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Sallallahu alaihi wa ala alika wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman katsira. Artinya engkau telah menyampaikan risalah yang telah dibebankan kepadamu, menunaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu, keluargamu, para istrimu dan juga para keturunanmu, dan semoga Allah melimpahkan kesejahteraan yang banyak kepadamu. Kemudian bergeser sedikit ke sebelah kanan kuburan itu, ada kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan dia mengatakan Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, Safiya Rasulillahi wa sahibahu fil ghar, jazakallahu an ummati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khaira. Artinya semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dalam gua Thur. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergeser sedikit lagi ke sebelah kanan, lalu mengucapkan salam kepada sahabat yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan keduanya adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi Abu Bakar beliau menikah Aisyah, dan dari Umar beliau menikahi Hafsah radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu mengucapkan di kuburannya Umar, Assalamualaikum ya Umarul Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya membedakan antara yang benar dan batil, ya. Karena beliau selalu begitu, yang benar-benar, yang salah-salah. Apa yang Allah perintahkan dan katakan benar, maka benar di mata Umar, dan beliau berjuang untuk itu. Dan apa yang dikatakan salah, maka salah juga di mata beliau. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya ulangi, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu hai Umar Al-Faruq, juga rahmat dan berkah Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu berbalik, jika ingin bertawassul kepada Allah SWT dengan ziarah kubur ini, maka hendaklah menjauh sedikit dari lokasi yang mulia itu, lalu menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah sesukanya, memohon Allah, kepada Allah apa saja yang diinginkan dari fadilahnya. Maksudnya bukan berdoa di kuburannya, ucapkan salam, tapi setelah itu kalau mau berdoa, Anda tinggalkan kuburan tersebut, lalu Anda cari arah kiblat, lalu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asalnya bertawassul atau menjadikan perantara amal-amal soleh dengan Allah SWT dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ziarah kuburan Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Anda boleh bertawassul dengan sedekah, ya, dengan doa, dengan Al-Quran. Ya, ini semua dibolehkan Anda menjadikan sebagai perantara antara atau pendekat diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian telah selesailah ziarah seorang muslim pada Masjid Nabawi yang mulia itu. Setelah itu, ia bisa pergi atau boleh juga tinggal, hanya saja tinggal di Madinah untuk sholat di Masjid Rasulullah SAW lebih utama. Apalagi telah disebutkan anjuran untuk melakukan ya, sholat-sholat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman kita tutup dengan ini, yaitu masalah materi ketiga mengunjungi tempat-tempat yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah yang penuh dengan cahaya. Ya. Seorang muslim yang dimuliakan Allah, dengan diberi kesempatan untuk menziarahi Masjid Nabawi. Kalau ada orang diberikan kesempatan menziarahi Masjid Nabawi dan berdiri dekat kuburan Nabi SAW serta dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk memasuki Madinah, ya, semoga Allah membaikkan tanahnya, maksudnya selalu menjaganya. Maka lebih baik lagi jika ia mendatangi Masjid Quba untuk sholat di sana. Jadi ada masjid selain Masjid Nabawi di Madinah namanya Masjid Quba. Ini masjid yang pertama dibangun oleh baginda Nabi SAW. Pada saat beliau hijrah ke Madinah, di awal pertama tiba beliau langsung membangun masjid, ya, dikenal dengan Masjid Quba. Maka yang baik adalah selain Masjid Nabawi mereka mendatangi Masjid Quba, karena Nabi SAW pernah menziarahi Masjid Quba atau sering menziarahi Masjid Quba dan juga sholat di dalamnya, serta dilakukan juga oleh para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dan kata Nabi SAW, man tatahhara fi baiti wa ahsanat tuhura thumma ata masjida Quba la yuridu illa as-salata fihi kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya dan membaguskan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan tidak menginginkan kecuali untuk sholat di dalamnya, maka baginya pahala umrah. Hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 15.551 dan An-Nasai 699. Jadi kalau kita bersuci di hotel, kamar hotel berwudu, kemudian kita ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat saja. Sholat apa saja? Sholat tahiyat masjid, sholat wudu, sholat taubat, apa sholat wajib, sholat qabliyahnya. Ya. Semua ini teman-teman, kalau diniatkan sholat di Masjid Nabawi, Masjid Quba untuk menjalankan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan pahala umrah. Juga disebutkan dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW ya'ti Masjid Quba'in rakiban wa masyin fayusalli fi raka'atain. Kalau Nabi SAW seringkali mendatangi Masjid Quba, baik itu berjalan kaki ataupun menunggangi tunggangan, ya, dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1399. Baik pula menziarahi kuburan para syuhada Uhud. Lokasi perang Uhud ada di dalam kota Madinah. Ya, ada gunung Uhudnya, ada lokasi peperangan. Dan situ ada syuhada Uhud. Orang yang mati syahid dari paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan sahabat-sahabat beliau seperti Amr bin Jamuh, Abdullah bin Haram, kemudian Mus'ab bin Umair, dan yang lainnya yang jadi syuhada cukup banyak di Uhud. Kurang lebih ada 70 orang yang wafat pada saat itu. Dan kita boleh menziarahi mereka sebab Nabi SAW menziarahi kuburan mereka dan mengucapkan salam pada mereka. Ya. Semana disebutkan dalam riwayat Abu Daud nomor 3223. Dengan menziarahi para syuhada Uhud memungkinkan untuk menyaksikan gunung Uhud, yaitu gunung yang disebutkan oleh Nabi SAW, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Belum ada gunung seperti ini punya keutamaan tersendiri, gitu kan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2889 dan Muslim 1393. Demikian pula dengan sabda beliau, Uhudun min jibal jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Sebagaimana Anda saksikan sekarang di dunia, Anda akan saksikan Uhud juga ada di surga nantinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3675. Pernah suatu ketika terjadi gempa di bawah kaki Nabi SAW. Saat itu beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lalu beliau bersabda, Uskun Uhud wa darabahu birijlihi fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan.
Diamlah engkau hai wahai Uhud, karena lalu beliau menghentakkan kakinya, tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, Siddiq, orang Abu Bakar, Siddiq yang dipercaya, dan juga dua orang syahid, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari nomor 3675. Jadi Uhud pun punya keutamaan tersendiri ya. Kemudian dari itu menziarahi kuburan Baqi, kuburan yang ada para sahabat tadi saya sempat sebutkan ya. Umumnya orang kalau meninggal di Madinah dikubur situ, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang mewasiatkan dan memang diterima oleh pemerintah Saudi karena mereka punya link yang bagus, mereka dikubur di kuburan Baqi ya. Kemudian dari itu menziarahi kuburan Baqi karena Nabi SAW menziarahi mereka dan mengucapkan salam pada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Karena kuburan itu mencakup ribuan sahabat, tabi'in dan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Hendaknya mendatangi kuburan Baqi dan mengucapkan salam kepada mereka dengan ucapan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin antumus sabiqun antum sabiqun wa inna insya'allah bikum lahiqun Allahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Artinya ini termasuk sunnah kita membaca kalau kita ziarah kubur ya umat Islam yang menandakan mereka memang ada kehidupan sendiri, ada alam di sana ya. Yaitu semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Kalian telah meninggal terlebih dahulu dan kami pun akan insya Allah menyusul kalian. Maksudnya meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian ya, yang telah mendahului kami dan juga yang akan menyusul di antara kami. Serta orang-orang yang akan menyusul nantinya. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan dunia dan akhirat dari apa yang tidak diinginkan. Ya Allah ampunilah kami dan mereka. Ya Allah janganlah engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau timpahkan bencana pada kami setelah ketiadaan mereka. Jadi maksudnya kalau apa yang pernah mereka lakukan dari kebaikan kami pun berikan kesempatan melakukannya ya Allah. Dan juga ya, setelah mereka tidak ada, tetap aja kami bisa melakukan amal-amal soleh dan tidak ada fitnah yang menimpa kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan dengan ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyempurnakan bahasan tentang haji dan umrah, termasuk ziarah ke Masjid Nabawi. Dan kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang pasal ke-14 masalah kurban dan akikah.